soal latihan mata kuliah metode statistika yang meliputi materi UTS. Jadi materi ujian tengah semester ini terdiri dari statistika deskriptif, eksplorasi data, peluang, peubah acak yang sifatnya diskret maupun kontinu. Oke, saya mulai dari soal pertama ya. Di sini ada ujian akhir semester suatu mata kuliah dari 25 mahasiswa ya. Di sini diminta menghitung nilai tengah, simpangan baku, membuat stem and leaf, dan juga membuat box plotnya. Kita mulai. Oke, yang pertama menghitung nilai tengah atau min atau rataan ya. Ini kita bisa gunakan rumus X bar. Nah, bisa dilihat di sini ya. Meskipun pada prakteknya nanti kalian menghitung menggunakan kalkulator atau menghitung menggunakan Excel ya atau software di komputer yang lain, tapi usahakan kalian menjabarkan ya bagaimana cara menghitungnya. Seperti di sini kan X bar ini saya tulis ya rumusnya ya. Nah, meskipun nggak semuanya dituliskan angkanya karena memang terlalu banyak, ada sebanyak 25, paling nggak di sini dituliskan dulu beberapa data di awal, lalu data di akhirnya ya. Lalu di tengah ini boleh diisi titik-titik seperti ini saja. Ya, di sini dapat hasilnya, rataannya atau minnya ini sebesar 73,32. Oke, selanjutnya kita menghitung simpangan baku ya atau biasa disebut sebagai standard deviation. Nah, simpangan baku di sini ya, ini termasuk ke dalam data contoh, sehingga nanti yang kita hitung itu adalah yang S, bukan yang sigma. Oke, berarti untuk rumus S ini bawahnya dibagi dengan N-1. Ya, kita masukkan ya, semua datanya kita kurangkan dulu dengan X bar ya, lalu dikuadratkan, lalu ini juga sama. Nah, ini karena terlalu banyak ya, kalian boleh seperti di atas isi dengan titik-titik saja ya, lalu diisi dengan yang terakhir. Setelah itu langsung dihitung nilainya. Dapat nilainya 18,0155. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya adalah membuat diagram dahan daun atau stem and leaf ya. Jadi pertama-tama sebelum kita bikin stem and leaf, kita lihat dulu ya data terkecilnya yang mana. Ini kayaknya 16 ya, terbesarnya tuh juga yang 90. Oke, kita buat dulu misalnya leaf unitnya di sini kita tetapkan 1 ya. Nah, berarti di sini kita membuat stem ya atau dahannya itu mulai dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini tidak boleh ada yang di skip ya, seperti saya bilang di video sebelumnya, meskipun datanya kosong. Oke, lalu kita lihat aturan dahan optimumnya apakah sudah terpenuhi atau belum ya. Karena aturannya yang ideal itu atau yang optimal itu mendekati 12 ya. Karena ini sudah 9, rasanya sudah cukup ya, tidak perlu ada penggandaan. Oke, baik. Sekarang kita langsung mulai susun ya dari yang kiri atas ke bawah baru ke kanan ya. Saya mulai ya di sini 75, 80, 85, 90, 16, 67, 83, 82, 87, 63, 71, 71, 72, 80, 80, 65, 24, 79, 82, 89, 90, 66, 75, 72, 89. Oke, ini diagram dahan daun yang ada di coretan kita ya. Kita belum menyusunnya dan ini ya harus diurutkan. Oke, nah setelah diurutkan ini akan jadi seperti yang di sebelah sini ya. Oke, bisa dilihat sudah terurut. Nah ini jangan lupa kita kasih leaf unitnya. Ya,
Nah, yang bagian sini ya, ini seperti sudah saya pernah jelaskan, ini kan frekuensi kumulatif. Ini tidak wajib kalian tuliskan. Yang penting adalah yang dahannya sama daunnya saja ya. Jadi yang ini hanya optional saja. Ya, masuk ke bagian yang C. Di sini diminta diagram kotak garis atau box plot, lalu nanti kita mendeteksi juga apakah ada data pencilan atau nilai ekstrim ya di data ini. Oke, yang pertama kita hitung kuartil-kuartilnya dulu. Oke, sesuai dengan kesepakatan pada perkuliahan ini kita menghitung kuartil menggunakan metode interpolasi ya. Jadi tidak lagi kita gunakan metode yang belah dua. Ya, yang pertama kita cari NQ1-nya dulu. NQ1-nya ini 1/4 dikalikan 25 plus 1 dapat data ke 6,5. Artinya ini data ke 6 ditambah 0,5 ini adalah desimalnya ya. Terus dikalikan data ke 7 dan dikurangi data ke 6. Didapat hasilnya 69. Oke, selanjutnya kita cari NQ2 dengan rumus yang sama. Tadi I-nya yang kalau Q1 ini 1, Q2 ini digantikan 2 ya. Dapat data ke-13. Nah, kalau sudah tidak ada desimalnya ini, langsung saja kita hitung data ke-13-nya berapa. Didapat 79. Nah, sekarang untuk NQ3 ini data ke 19,5. Berarti data ke 19 ditambah 0,5 nih ya. Ini kan digital apa namanya desimalnya. Nah, terus dikalikan dengan X ke 20 sama ini kurang ya, X ke 20 dan X ke 19 ya. Berarti di sini dapatkan Q3-nya adalah 84 ya. Oke, setelah kita menghitung kuartil, kita hitung jarak antar kuartilnya atau JAK atau interquartile range ya, atau disebut IQR ya. Ini didapat dari Q3 dikurangi Q1, dapat hasilnya 15. Setelah menghitung JAK atau IQR tadi, kita hitung batas-batasnya. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya, ada data ekstrim atau tidak. Makanya di sini saya hitung juga batas bawah 2 dan batas atas 2-nya. Setelah kita gambarkan ke box plot ya, ini box plotnya. Ini batas atas 1 dan batas bawah 2. Terlihat ada 2 yang jadi pencilan. Nah, tapi kan sekarang pertanyaannya apakah yang 2 ini pencilan mayor atau minor kan? Kita gambarkan lagi batas atas 2 dan batas bawah 2 ya. Ternyata yang data yang ini nih pas jatuhnya di garis batas bawah 2. Nah, meskipun dia pas di garis batas bawah 2, tapi kan dia tidak lebih kecil dari batas bawah 2. Makanya yang ini itu masih tergolong ke pencilan minor. Nah, sedangkan yang di bawah ini dia sudah lebih kecil dari batas bawah 2. Nah, dia termasuk ke dalam pencilan mayor atau data ekstrim. Nah, berarti di sini jawabannya kalau ditanya apakah ada data ekstrim ya, berarti jawabannya ada data ekstrim ya, yaitu 16 tadi. Ya, oke. Seperti itu ya cara menjawabnya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi di nomor 2 ini ya, diketahui adalah banyaknya siswa yang mengalami trauma akibat suatu bencana di kota XXX untuk murid SD, SMP, dan SMA. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya yang kita jawab. Pertama, berapa peluang seorang murid trauma, serta berapa peluang seorang murid tidak trauma. Oke, nah kalau untuk peluang murid trauma itu ya, berarti itu sebenarnya dia menanyakan peluang marginal. Kita cukup membagi antara total yang trauma dengan total secara keseluruhan. Nah, ini didapat sebesar 0,75. Sedangkan kalau murid yang tidak trauma ini juga sama, berarti kan kita cari yang tidak trauma marginalnya ya, di sini 100 dibagi dengan 400, didapat dia 0,25.
Pertanyaan selanjutnya ya, berapa peluang seorang murid trauma dan dia adalah seorang murid SMP? Nah, berarti kita cari pertemuan antara yang trauma ya sama yang SMP. Nah, ini kan jatuhnya di sini. 100 dibagi dengan yang keseluruhannya 400. Nah, berarti dapatnya 0,25. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Berapa peluang seorang murid trauma jika diketahui dia adalah murid SD? Nah, kalau ini sudah masuk ke dalam ranah peluang bersyarat ya. Berarti peluang trauma given SD. Ya, jadi kalau given ini atau apa namanya bersyarat ini berarti nanti kita bagi dengan peluang seluruh murid SD atau yang syaratnya. Nah, berarti kalau gitu peluang trauma given SD ini kita cari dulu peluang trauma dan SD. Trauma dan SD yang ini 112/400 lalu dibagi dengan syaratnya ya. Syaratnya adalah yang SD. Kalau yang SD semua totalnya berarti 160 ya. Dibagi dengan 400 dapat hasilnya 0,7. Sekarang berapa peluang seorang murid tidak trauma jika diketahui dia adalah murid SMA? Nah, berarti ini berarti peluang tidak trauma given dia SMA. Berarti nanti dibagi dengan bawahnya tuh yang SMA. Kita cari dulu yang dan antara tidak trauma dan SMA. Nah, ini di sini ya, berarti 20/400 dibagi dengan yang SMA saja. Yang SMA saja yang ini. Ya, 108/400. Dapat hasilnya 0,185. Oke, bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan yang mengenai soal peluang ini. Oke, selanjutnya soal ketiga ya. Di sini dalam suatu jajak pendapat terhadap suatu keputusan pemerintah diambil contoh responden sebanyak 1.200. Nah, jika proporsi masyarakat yang menyetujui keputusan itu ada 0,35, berapa peluang memperoleh responden yang setuju sebanyak 365 sampai dengan 420 orang. Oke, jadi perhatikan di sini. Jadi ini sebenarnya ya dia itu peluangnya binom karena di sini outputnya setuju atau tidak setuju terhadap keputusan. Berarti kan kalau P kita peluang sukses ya, kalau di sini suksesnya itu yang setuju. Ya, berarti P-nya ini jadi 0,35. Terus N-nya 1.200. Nah, yang ditanya adalah peluang X-nya di antara 365 sampai 420 ya. Oke. Sebelum kita masuk ke perhitungan ya, perhatikan waktu itu sempat di slide saya singgung ya, kalau misalnya N dikali P itu besar ya, atau lebih dari 10, atau ada juga yang menyebutkan lebih dari 5, ini kita tidak usah menghitung menggunakan rumus peluang binom yang ada kombinasi itu ya, karena ini akan banyak sekali. Kita harus menghitung mulai dari 365 ya, peluang 365 X sama dengan 365 ditambah peluang X sama dengan 366 sampai dengan terakhir ini peluang X sama dengan 420. Nah, ini kan banyak sekali ya. Kalaupun kita baca di tabel binom, ini tidak tersedia dengan N sebanyak ini. Nah, makanya untuk menjawab soal ini, kita perlu pendekatan normal, ya, aproksimasi normal. Caranya ya kita cari mu-nya. Kalau pendekatan normal berarti mu-nya ini NP ya. Terus udah gitu ragamnya adalah NP dikalikan 1 min P.
Oke, gitu ya. Nah, kita lihat. X-nya ini perlu kita definisikan ya. Jadi X-nya itu apa gitu ya. X-nya adalah jumlah masyarakat yang setuju terhadap keputusan tersebut. N-nya adalah jumlah responden 1200. P adalah proporsi masyarakat yang setuju ya tadi 0,35. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, karena ini diskret ya sebenarnya kan ini pakai sama dengan ya. Nah, cuman kan nanti kita menghitungnya mau pakai pendekatan normal. Jadi nanti di pendekatan normal itu tidak terlalu berpengaruh kita pakai sama dengan atau tidak. Tapi kalau pas masih ngitung diskretnya itu perlu pakai sama dengan atau tidak, itu berpengaruh. Oke ya, ini tadi syaratnya ya. Kita pakai pendekatan normal. Mu-nya adalah NP 420 ya. Dan sigma kuadratnya adalah 273. Oke, kita langsung masuk ke rumus saja. Nah, di sini kita masukkan ke X-nya, ini kan X-nya ya pertanyaannya. Lalu kita transformasi dia ke Z, ya, pakai rumus yang Z sama dengan X min mu per sigma kan. Nanti kalau sudah didapat, Z-nya ini antara minus 3,33 sampai dengan 0. Nah, kalau misalnya kita gambarkan ya, nih daerah yang kuning ini nih, nah ini yang kita cari. Oke, seperti kita ketahui kalau kita baca di tabel sebaran baku ya, kan dia hanya membaca yang kumulatif kurang dari ya. Jadi kalau kita baca yang minus 3,3, dia hanya membaca daerah yang biru ini. Kalau kita membaca yang kurang dari 0, dia membaca semua yang kurang dari 0 ke sebelah kiri. Sampai ke yang biru ini juga. Nah, padahal kita cuma butuh yang kuning. Nah, supaya kita dapat yang kuning ini, makanya di sini caranya atau triknya, daerah yang besar ya, ini yang merah, kita kurangi dengan daerah yang lebih kecil. Nah, ini yang biru ya. Sehingga didapat hasilnya 0,499566. Oke, seperti itu ya cara menjawabnya. Oke, kita masuk ke soal keempat ya. Di sini ada lama kehamilan manusia mulai konsepsi sampai lahir bervariasi sesuai dengan sebaran normal dengan rataan 265 dan simpangan bakunya 16. Yang ditanya pertama berapa persen yang lama kehamilannya kurang dari 245, terus berapa persen yang menyimpang 25 hari dari rataannya, sama berapa 5% kehamilan terpanjang berakhir. Oke, jadi yang nomor 4 sebelum kita menjawab, kita definisikan dulu X-nya apa. Di sini X adalah lama kehamilan, satuannya hari. Nah, setelah kita tahu X-nya, tadi X dikatakan X-nya menyebar normal itu 265 dengan ragamnya adalah 16 kuadrat. Nah, berarti untuk pertanyaan yang A, di mana kita ingin mencari peluang X kurang dari 245, ini kita bikin dulu dia ke dalam bentuk Z. Ya, jadi ini akan jadi peluang Z kurang dari 245 dikurangin 265 dibagi dengan 16. Nah, ini diperoleh peluang Z kurang dari minus 1,25. Nah, kalau kita lihat di kurva normal, oke, di sini 0, minus 1,25, kira-kira di sini. Daerah kurang dari itu dia mencari daerah yang sebelah kiri. Oke, artinya kita bisa langsung baca di kurva normal baku, ini nanti didapatkan hasilnya 0,10565. Oke, seperti itu cara menjawab soal yang nomor 4 bagian A.
Ya, untuk yang bagian B itu berapa persen yang lama kehamilannya menyimpang 25 dari rataannya. Berarti nanti kita cari peluang ya, X-nya diantara 265 dikurangin 25 ya, terus sampai dengan X-nya 265 ditambah 25. Nah, ini nanti kita baru transformasikan ke Z. Ini berarti peluang ya, 265 dikurangin 25, 240. Kalau bikin ke Z berarti kita kurangin dengan mu-nya kan. Min 265 dibagi 16. Ini akan jadi Z 290 dikurangin 265 per 16. Oke, sehingga ini akan menjadi peluang Z diantara min 1,56 sampai dengan 1,56. Oke, sekarang perhatikan di sini kan kalau kita buat sebaran normalnya, berarti kita mencari daerah yang min 1,56 sampai dengan 1,56 ya. Ini nolnya. Oke, kalau kita baca di tabel sebaran normal baku ya, dia membaca yang kumulatif kurang dari. Kalau kita baca kurang dari min 1,56, dia akan membaca daerah yang di sini. Sedangkan kalau dia membaca 1,56 ya, kurang darinya itu adalah daerah yang sini. Semuanya dari kuning ke kiri ini, termasuk yang merah. Padahal kita hanya butuh yang daerah sini. Nah, supaya kita bisa menghitung daerah yang kuning ini saja ya, berarti kita harus mengurangi peluangnya. Jadi ini peluang Z kurang dari 1,56 dikurangin peluang Z kurang dari min 1,56. Oke, ini kita lihat ke tabel normal. Ini akan jadi 0,94 dikurangin 0,06. Jadi 0,88. Oke, begitu cara perhitungannya. Oke, untuk yang bagian C ya, di sini berapa lama 5% kehamilan terpanjang berakhir ya. Jadi, supaya bisa menjawab pertanyaan ini, kita gambar dulu kurva normal ya. Lalu posisi 5% terpanjang itu kan berarti di sebelah kanan ya. Yang paling lama gitu kan, persentil ke 95%. Nah, di sini kita tahu di sini 5% ya. Sedangkan yang bisa dibaca di kurva normal itu daerah yang kurang dari ya. Daerah yang kurang dari ini berarti di sini kita cukup hitung saja 1 dikurangin 0,05 ya, berarti 0,95. Nah, yang ditanyakan di sini kebalikan dari biasanya. Kalau yang biasanya yang ditanyakan adalah peluangnya, dan hitungnya kita tahu ya, tapi di sini peluangnya kita tahu, cuman Z hitungnya yang ditanyakan ya. Sebenarnya X-nya yang ditanyakan ya, tapi karena kita pakai bantuan tabel sebaran normal ya, berarti kita cari Z-nya dulu. Nah, kita harus cari nilai Z hitung di mana peluang Z dikurangin Z hitung ini, di mana peluang Z kurang dari Z hitung ini sebesar 0,95. Caranya gimana? Caranya kita baca ke tabel sebaran normal. Kita cari nih di dalam sini yang 0,95. Nah, nggak dapat nih yang persis 0,95, tapi ada dua yang mendekati. Kalau saya mau pilih salah satu yang jaraknya paling dekat, dua-duanya kayaknya sama ini jaraknya. Makanya kemungkinan diambil di tengah-tengah aja. Nah, di sini ya, antara ini kan 1,644 ya dengan 1,65. Nah, ini. Lalu kita cari di tengah-tengahnya dapat 1,645. Ini baru dapat
Z hitungnya. Padahal yang ditanyanya adalah X-nya. Ini tuh kehamilan terpanjang kan tadi X-nya adalah lama kehamilan ya. X-nya berapa? Nah, berarti kita harus transformasi balik dari Z ke X. Nah, ini kan rumus Z-nya ya, yang biasa kita pakai transformasi. Nah, berarti kalau kita mau cari X, berarti ini Z dikali dengan sigma, lalu mu-nya pindah ke sebelah sini, jadi ditambah mu. Nah, sehingga didapat hasilnya 291, artinya 5% kehamilan terpanjang akan berakhir setelah 291 hari. Oke, sekian pembahasan soal-soal dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar, selamat menempuh ujian tengah semester. Semoga memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih.